Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan teruskan perbincangan kita pada example 12. Masih lagi dalam problem solving with conservation of energy. Soalan 12 ni kita nak calculate speed at different point. So untuk selesaikan soalan 12 kita kena gunakan principle of conservation of energy. So kita akan bincangkan soalan 12 ini mengikut problem solving strategy yang saya bagi dalam nota pada muka surat 11. So kalau tak biasa kita tengok balik, awak boleh buka balik nota dan tengok balik problem solving strategy yang kita gunakan untuk selesaikan soalan ini. Soalan dia berbunyi, a roller coaster car shown in the figure is pulled up to a point 1 where it is released from rest. Assuming there is no friction, calculate the speed at point 2, 3 and 4. So basically dia dah bagi height point 1, height point 3 and height point 4. Mass tidak diberi, tapi sebenarnya dalam kes conservation, sama ada conservation of momentum ataupun conservation of energy, kadang-kadang mass kita boleh cancelkan, so tak ada issue. So yang kita nak cari sekarang ni adalah speed at point 2, 3 and 4. Untuk step yang pertama, kita bincangkan apa dia kita punya sistem. Sistem kita dalam kes ini adalah roller coaster. Okay, so kalau kita bulatkan sistem, itu adalah benda yang akan kita kaji. So soalan ini masih lagi dalam level yang mudah kerana cuma ada satu sistem sahaja. Untuk yang kedua, step yang kedua, select the location of zero gravitational potential energy where height is equals to 0. Kes ini tidak melibatkan spring. Okay, jadi kita cuma perlu pilih point yang mana height sama dengan kosong. Sekiranya kita tengok ada 4 bahagian dalam gambar ini yang boleh kita pilih sebagai point yang mana height 0 ataupun zero gravitational potential energy. Point yang mana zero gravitational potential energy kita pilih ikut suka hati kita, tetapi pemilihan point yang betul akan memudahkan pengiraan kita. Untuk soalan yang melibatkan gravitational potential energy saja tanpa melibatkan spring, biasanya kita akan pilih point yang paling rendah sekali dalam diagram sebagai kita punya height 0. Okay, so sepanjang garisan biru yang saya lukiskan ini, actually atas sikit, okay, sepanjang garisan biru yang saya lukiskan ini, di sini adalah height saya yang define height dia 0. Apabila height dia 0, automatically gravitational potential energy pada mana-mana point di atas line ini juga sama dengan 0. Ini adalah step yang penting dalam kita menyelesaikan conservation of energy. Kita boleh define point yang pertama, point yang kedua, point yang ketiga ataupun point yang keempat sesuka hati kita. Tetapi dalam example ini saya nak tunjukkan kita mestilah pilih yang memudahkan calculation. Maka saya pilih pada bahagian point yang 2. Okay. So seterusnya, step yang seterusnya, okay, step yang kedua saya sudah buat. Step yang seterusnya adalah step yang ketiga, draw diagram. Okay, so step yang ketiga, diagram. Walaupun dalam soalan, diagram sudah dibagi dalam figure 5 point 1, 2. Tetapi untuk menyelesaikan masalah ini, pelajar-pelajar sila lukis balik, sila sketch balik figure 5.12. Okay, sketch balik tanpa kita labelkan value dalam gambar ini. So macam saya cuma copy and paste saja. Tetapi kalau nak tengok saya punya kerja yang lain, yang saya tulis ni pakai tangan, saya lukis balik menggunakan pensel untuk memastikan diagram kita betul-betul berfungsi dan membantu kita untuk menyelesaikan masalah ini. Dan pada step yang ketiga juga, kita mesti pilih initial point and final point.
Untuk dalam kes ini sebenarnya ada 3 speed kita nak cari, maka sebenarnya ada 3 final point. Yang ini final point pada point yang kedua, point yang ketiga dan juga point yang keempat. Tetapi initial point kita akan pilih sendiri. Nanti kita tengok macam mana saya pilih initial point untuk selesaikan, untuk cari speed pada point nombor 2. Step yang keempat adalah define symbol that will be used. Okay, mungkin saya tak nak penuhkan kat sini. Saya letak kat sini. Simbol mesti kita pilih dengan baik. Okay. So, untuk kes yang ini, yang pertama sekali, saya nak define height pada point yang pertama sebagai height 1. Height pada point yang ketiga sebagai height 3. Dan height pada point yang keempat sebagai, tak nampak pula dia, height 4. Okay. So, simbol telah pun saya tuliskan. Itu adalah info yang diberi. Kemudian kita juga identify energy pada setiap point. Pada point yang pertama apa energy yang ada, pada point yang kedua apa energy yang ada, pada point yang ketiga apa energy yang ada, dan pada point yang keempat apa energy yang ada. Untuk memahami pergerakan roller coaster ini, mari kita tengok satu simulasi. Roller coaster ini saya gantikan dengan bola berwarna merah. Initially kita nampak bola ini tidak bergerak. Kinetic energy dia 0, velocity juga 0. Kalau kita tengok pada graf ini, kinetic energy kosong tetapi potential energy adalah maximum. Dan height 0, saya tak pilih di atas, saya tak pilih pada point yang ketiga ataupun pada point yang keempat, sebaliknya saya pilih pada point yang kedua. Lihat bahawa dalam simulasi ini sendiri pun sebenarnya height 0 boleh kita pilih di mana. Kalau saya pilih height 0 pada point-point yang berbeza, maka dia akan beri efek pada calculation tetapi dapat juga jawapan yang sama. So, saya nak kita tengok pada simulasi ini apa kinetic energy, apa energy yang ada pada setiap point. Secara perlahan-lahan, pada point A hanya ada potential energy, dan apabila bola ini mula bergerak ke bawah, kita lihat bahawa bola ini telah kehilangan potential energy. Yang ini dia sudah bergerak pada line yang mana kita dah define sebagai height 0. Maka bila height 0, potential energy juga jadi kosong. So, kalau kita turunkan lagi, dia jadi kosong dekat situ. Tetapi, ikut principle of conservation of energy, the total energy is constant. So, the potential energy yang ada pada point yang pertama tadi telah ditukarkan kepada kinetic energy pada point yang kedua. Dan kemudian apabila roller coaster ataupun bola ini naik pergi kepada point yang ketiga. Now, point yang ketiga sebenarnya lebih pendek daripada point yang pertama. So, kalau saya lukiskan satu garisan, sebenarnya point yang ketiga ni sedikit rendah daripada point yang pertama. Pada ketika ini, roller coaster kita bergerak. Tetapi, pada masa yang sama juga, roller coaster kita ada kinetic dan potential energy. Sebab apa ada potential energy? Kerana point yang ketiga berada pada height H3 daripada line yang kita sudah define sebagai kosong. Kenapa dia masih ada kinetic energy? Kerana dia tidak sampai pada ketinggian yang asalnya. Okay. So, kinetic energy plus potential energy barulah constant. So, pada point yang ketiga, roller coaster kita ataupun dalam kes ini bola kita ada dua jenis energy. Yang itu kinetic energy dan juga potential energy. Dan jika dia terus bergerak, pada point yang keempat, kalau kita tengok tadi, sebenarnya masih lagi ada potential energy
Dan masih lagi ada kinetic energy kerana bola kita dah lari bola saya, okey, kerana bola kita ada pada satu height dan dia juga masih lagi bergerak. Nah, saya harap simulation tu tak membuang masa kamu, sebaliknya membantu pemahaman kamu untuk imagine apa soalan example 12 ini. Okay, so sebagaimana yang kita dah tengok dalam simulation tadi, mari kita labelkan diagram kita. Yang pertama sekali, energi yang ada pada point yang pertama adalah UG1. Kinetic energy 1 is equals to 0. Pada point yang kedua, UG is equals to 0. Okay, for some reason line yang ni dah hilang dah. Okay, so sebenarnya itu adalah 0 kerana kita define dia sebagai 0. Point yang kedua, height 0. Okay, so UG 0. So UG2 is equals to 0. Tetapi kinetic energy 2 ada. Okay, untuk point yang ketiga kita ada UG3, ada gravitational potential energy, dan pada masa yang sama ada juga kinetic energy. Pada point yang keempat kita ada UG4, ada gravitational potential energy pasal ada height. Okay, selagi mana point itu tidak berada pada garisan hijau, maka dia akan ada gravitational potential energy. Itu yang kita cakap. Okay, dan dia bergerak juga, so ada kinetic energy yang keempat. So kemudian kita nak cari velocity ataupun speed pada setiap point 2, 3 dan 4. Jadi bila velocity ini ianya berkaitan dengan kinetic energy. Jadi sebenarnya soalan ini lebih kurang ada 3 soalan lah. So, soalan yang A sebenarnya dia nak suruh kita cari speed pada point V2. So untuk apply conservation of energy, kita kena pilih 2 points, initial point and final point. So untuk cari V2, saya pilih point 1 as initial point and point 2 as final point. Kenapa saya pilih point 1? Kerana pada point-point yang lain, point 3 dan point 4, kita terlalu banyak unknown. Antaranya, kita sendiri tak tahu velocity pada point 3, kita tak tahu velocity pada point 4, maka K3 dan K4 unknown. Macam mana kita nak gunakan point 3 dan point 4 untuk cari satu value pada K2. Okay, so lepas itu kita terus boleh apply sum of energy initial is equals to sum of energy final, dan kita telah pun identify apa dia energy yang ada pada initial point dan apa dia energy yang ada pada final point. So kita boleh terus tulis equation. Initially we have UG1 is equals to kinetic energy 1 is 0, and at point 2 gravitational potential energy 2 at point 2 is 0. So yang tinggal cuma kinetic energy 2. So UG1 is M times G times H1 is equals to half times M times V2 square. Okay, so magic, kita buang M. So yang tinggal cumalah V2 kita boleh dapat, G1 kita ada, H1 kita ada. So kita nak rearrange equation ni pun boleh, nak terus substitute quantity pun boleh. So kalau saya rearrange, saya dapat V2 is equals to square root of 2GH1, and then I substitute the value square root of 2 times 9.81 times height 1 is 32 meter. Okay, so baiknya kalau kamu semua jangan jadi macam saya, listkan dulu elok-elok information 32 meter. Okay, so you get V2 25 meter per second. Okay, so tadi height 1 32 meter, height 2 is height 3 is 26 meter,
and height 4 is 14 meter. Okay, saya take note kat situ, itu non-value kita. Okay, so selesai soalan yang pertama. Kita dah dapat velocity ataupun speed at point 2. Bagaimana pula dengan point yang kedua? Soalan yang kedua. Soalan yang kedua, dia minta kita mencari speed at point 3. Okay, so we want to find V3. So, kita kena pilih initial point and final point. Untuk cari value V3, kita boleh gunakan value point 2 sebagai initial point. Kita boleh pilih point 1 as initial point. So, kita boleh pilih point 1 ataupun point 2 sebagai initial point ikut suka hati kita. Tetapi, saya malas nak pilih point lain. Tadi dah pilih point 1, maka dalam kes ini juga saya akan pilih point yang 1 sebagai initial point dan point yang ketiga sebagai final point. Pasal apa pilih point yang ketiga sebagai final point? Kerana kita nak cari velocity ataupun speed pada point yang ketiga. Dan seperti biasa, kita apply conservation of energy. Initial energy, total initial energy is equals to total final energy. Energy at point 1, kita dah tengok tadi. Kita ada UG1. Kinetic energy 1 is 0. So that is equals to energy at point 3 is UG3 and plus kinetic energy 3. Aha, okay. So kita tengok pada point ketiga, kedua-dua kinetic energy dan gravitational potential energy ada value. Okay. So kita pun terus masukkan value mgh1. Sorry, kita terus masukkan equation mgh1 is equals to mgh3 plus half mv3 square. Kita pun buat magic, potong m. Okey, dalam soalan ni boleh lah kita potong m pasal mass ni cuma ada satu. Nanti bila dah ada mass yang ada dua, kita tak boleh potong m sesuka hati. Okey, so yang ni kita enjoy saja kesenangan soalan ini, potong saja m. So, yang tinggal adalah GH1 minus GH3 is equals to half V3 square. So, I can rearrange this equation ataupun kita boleh terus substitute value. 9.81 time H1 is 32 minus 9.81 time H3 is 26 is equals to half times V3 square. Rearrange the value, rearrange the equation to find value for V3, and my answer for speed 3 is 10.85 meter per second. So, selesai V2, selesai V3. Yang ketiga, jadi kita namakan ini soalan C. Kita nak cari speed at point 4. Untuk speed at point 4, seperti biasa kita boleh pilih mana-mana point sebagai initial point. Saya boleh pilih point 1 sebagai initial point, saya boleh pilih point 2 sebagai initial point, saya boleh pilih point 3 sebagai initial point. Yang senangnya adalah kita pilih point 1 ataupun point 2 kerana point 1 dan point 2 salah satu energi sudah jadi kosong. Bila ada salah satu energi jadi kosong, kita punya calculation akan lebih mudah. Kalau kita pilih pada point 3 pun boleh juga, tetapi kita kena masukkan UG3 dan K3 dalam kita punya equation. Jadi saya suka nak pilih yang ada part sama ada kinetic energy kosong ataupun gravitational potential energy kosong untuk memudahkan calculation. So, untuk kali ini, let's choose point 2. Let's choose point 2 as initial point. Sebenarnya kita boleh. Saya just nak tunjukkan bahawa kita boleh pilih mana-mana point. So, choose point 2 as initial point and point 4 as final point. Kenapa kita pilih point 4 sebagai final point? Because we want to find speed at point 4.
So apply conservation of energy. Total initial energy is equal to total final energy. Initially at point 2, we have kinetic energy at point 2. Look at the diagram. Tetapi UG2 is 0, so tak payah tulis. Kita cuma tulis K2 sahaja. Dan pada final point, pada point 4, kita ada UG4 and K4. Ada gravitational potential energy and also kinetic energy. So that is equals to UG4 plus K4. Then substitute all the value. Half mv2 square is equals to mgh4 plus half mv4 square. Okay. Dan kita boleh potong m. Jangan menggatal untuk potong v, tak boleh. Okay, so yang boleh sekarang ni tinggal half. V2 kita dah dapat pada pengiraan yang pertama tadi, 25 meter per second square is equals to 9.81 time H4. Okay, rujuk kertas kamu. H4 tadi berapa? H4 is 14 meter. H3 and H4. H4 is 14 meter. Plus half V4 square. Okay, then solve this equation to find V4, in which V4 is equal to 18.79 meter per second. That is the speed at point V4. So itu sahaja untuk kali ini. Now, saya rasa perbincangan saya salah, tapi tak apa, nanti saya check balik. Ataupun kamu point out sama ada saya betul ataupun saya salah. For some reason, saya dah prepare benda ni dan saya fikir saya salah. Okay, so tak apa. Kita akan tengok nanti. Sekian. Oh no, it's not wrong. Nampaknya saya kena potong part yang tu. Itu saja. Terima kasih untuk video kali ini. Sila tonton video yang seterusnya. Untuk example 13 akan lebih challenging kerana kita ada spring. Terima kasih.